warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Tapi mohon maaf, Ustazah tidak bisa mengajar PTM secara langsung di kelas kalian ya, karena Ustazah masih ada keperluan di rumah. Tapi kalau misalnya ternyata nanti Ustazah selesai lebih awal, maka kemungkinan Ustazah akan masuk kok ke kelas berhentian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perdagangan internasional. Kemarin kan kita sudah membahas nih tentang perdagangan internasional. Nah, yang namanya perdagangan internasional itu perdagangan yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain yang motifnya nanti adalah saling menguntungkan. Nah, di sini ada beberapa faktor mengapa perdagangan internasional ini bisa terjadi. Yang pertama, karena adanya kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri yang harus dipenuhi. Jadi, barang tersebut kita perlukan di negara kita, tapi tidak bisa kita temukan. Jadi, kita harus membelinya dari luar negeri, ya. Yang kedua, ada keinginan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kemakmuran negara. Nah, kalau yang penyebab kedua ini, ketika para pengusaha yang ada di negara kita mau mempunyai keuntungan yang lebih tinggi, lalu melakukan kegiatan ekspor barang atau pengiriman barang ke luar negeri. Yang ketiga, karena ada perbedaan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya. Misalnya, tidak bisa bahan baku itu misalkan diolah sendiri di negara kita, maka kita bisa mengirimnya ke negara lain. Atau misalkan kita membeli mesin atau alat yang akan kita gunakan nanti untuk kegiatan produksi dari luar negeri. Yang keempat, karena hasil produksi yang melimpah di dalam negeri sehingga perlu perluasan pasar. Jadi misalkan hasil alat kita melimpah, kita sudah jual di negara kita, ternyata masih banyak nih, banyak yang masih belum terjual gitu. Jadi kita harus mengirimnya ke luar negeri supaya nanti apa yang kita hasilkan itu tidak sia-sia gitu, atau tidak sampai busuk misalkan seperti makanan, atau tidak sampai expired misalkan, ya. Yang terakhir, yang menjadi penyebab perdagangan internasional itu terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, kualitas sumber daya manusia, dan yang lainnya. Tapi kebanyakan yang mendukung kegiatan perdagangan internasional ini karena perbedaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Itu biasanya yang paling banyak gitu. Yang berikutnya, nah ini manfaat perdagangan internasional. Jadi kegiatan perdagangan internasional itu sebenarnya bermanfaat bagi negara kita maupun negara lain. Di antaranya untuk memperoleh yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi. Yang kelima, mentransfer ilmu iptek modern. Yang berikutnya, memperluas kesempatan kerja dan menciptakan stabilitas harga di pasar dalam negeri. Nah, ini ada berbagai kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu ada tarif. Kalau tarif itu adalah pungutan yang dibebankan pada barang-barang yang diekspor atau diimpor. Jadi dikenakan misalkan pajak impor atau pajak ekspor, ya. Nah, yang kedua ada kebijakan kota. Nah, kalau kebijakan kota ini adalah kebijakan dengan membatasi jumlah barang yang diekspor atau diimpor.
Yang ketiga, ada larangan ekspor dan impor. Kalau larangan ekspor dan impor berarti suatu negara tidak boleh melakukan kegiatan ekspor dan impor pada barang tertentu. Misalnya barang A, barang B, barang C tidak boleh kita impor. Nah, berarti itu kebijakan perdagangan internasional larangan ekspor impor yang diberlakukan sama pemerintah kita, ya. Atau biasanya kita kenal dengan istilah embargo. Nah, yang keempat, ada kebijakan subsidi dan premi. Nah, kalau kebijakan subsidi berarti pemerintah memberikan bantuan atau memberikan keringanan bagi para pelaku usaha yang mau melakukan kegiatan ekspor. Nah, kalau premi itu insentif atau tunjangan atau hadiah atau penghargaan yang diberikan sama pemerintah bagi para pengusaha yang banyak melakukan kegiatan ekspor barang, ya. Nah, yang kelima ada devaluasi. Nah, kalau kebijakan devaluasi ini kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Nah, jadi diturunkan nilainya, nah, supaya di sini juga menurunkan tingkat impor barang. Nah, karena apa? Dengan penurunan nilai mata uang kita sendiri terhadap negara lain, itu akan mengakibatkan barang impor itu cenderung harganya lebih tinggi. Nah, yang keenam, ada diskriminasi harga. Kalau diskriminasi harga itu kebijakan penetapan harga barang yang akan kita ekspor dari ke negara satu, ke negara A, negara B, negara C dengan harga yang berbeda-beda. Misalkan di negara A kita jual barang ini dengan harga 100 juta. Di negara B kita jual harga barangnya 90 juta aja. Kalau di negara C nanti kita akan jual dengan harga 120 juta. Nah, berarti itu kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan diskriminasi harga. Memberlakukan harga yang berbeda-beda pada negara tempat kita mengekspor barang, ya. Yang ketujuh, ada kebijakan dumping. Nah, kalau kebijakan dumping ini kebijakan penetapan harga di negara kita itu cenderung lebih mahal daripada di negara lain. Jadi produk yang kita buat itu kita jual di negara kita lebih mahal daripada kita jual di negara lain. Itu namanya politik dumping, ya. Next, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Sebenarnya kebijakan perdagangan internasional itu kenapa diberlakukan sih, Ustazah? Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, dan memperluas lapangan kerja. Ustazah, menyehatkan neraca pembayaran itu maksudnya seperti apa? Nah, di sini yang jadi tolak ukur adalah jumlah ekspor dan impor. Nah, jangan sampai nilai impor kita itu lebih tinggi daripada nilai ekspor kita, ya. Nah, ini contohnya di sini pada bulan Mei hingga Juni terjadi kenaikan impor barang konsumsi hingga 50,64%. Akhirnya, Kementerian Perdagangan itu membatasinya dengan menerapkan sebuah kebijakan. Nah, karena di sini ada kebijakan membatasi kegiatan impor, berarti kebijakan yang diterapkan sama pemerintah ini adalah kebijakan kota, ya. Dibatasi, tidak dilarang. Nah, kalau dilarang kan berarti nanti pemerintah kada boleh lagi nih mengimpor barang konsumsi dari negara lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang diambil keputusan sama pemerintah di sini pada kasus ini, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan kota. Dibatasi jumlahnya terhadap barang yang kita ekspor tadi, ya. Next, nah di sini ada beberapa teori perdagangan internasional
Ada teori keunggulan mutlak, ada teori keunggulan komparatif, dan teori Ohlin. Nah, berbagai teori ini sebenarnya intinya sama. Ketika perdagangan internasional itu terjadi, itu tidak lepas dari kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di negaranya. Nah, kalau keunggulan mutlak berarti negara kita punya uh, kekhasan bisa memproduksi barang tersebut. Nah, tapi kalau teori keunggulan komparatif itu berarti ada pembandingnya. Nah, jadi kalau misalnya produk ini kita bikin sendiri dengan kita mengimpornya dari luar negeri, diperkirakan nih lebih mahal mana. Tapi kalau misalnya lebih mahal membuat sendiri, lebih baik kita memutuskan untuk mengimpor barang. Nah, itu teori keunggulan komparatif. Nah, kalau teori Ohlin berarti setiap negara itu cenderung mengekspor barang dari faktor produksi yang insentif. Jadi perdagangan internasional itu di sini lebih mengedepankan ekspor barang kalau menurut teori Ohlin. Nah, dalam perdagangan internasional itu ada lagi istilah yang harus kita kenali, dan ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan internasional, yaitu valuta asing dan neraca pembayaran. Yang namanya valuta asing di sini adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jadi yang namanya valuta asing itu berarti mata uang negara asing selain negara kita. Itu namanya valuta asing. Nah, otomatis kan di sini karena ada pemberlakuan mata uang kita tidak bisa berlaku di negara lain, otomatis nanti mata uang kita akan ditukarkan dengan mata uang negara yang bersangkutan. Nah, ketika pertukaran mata uang tersebut ada yang namanya kurs, nilai suatu mata uang. Nah, jadi kurs ini nanti terbagi menjadi dua, ada kurs jual, ada kurs beli. Nah, kalau kurs jual berarti kita menukarkan mata uang kita rupiah dengan mata uang negara lain. Nah, itu kurs jual yang diberlakukan. Tapi kalau kurs beli, berarti ketika kita punya uang dolar nih, mau kita tukarkan dengan mata uang rupiah kita sendiri. Ya, itu kurs beli yang akan dipakai. Nah, untuk menentukan kurs, itu ada beberapa sistem, ada kurs tetap, ada kurs bebas, dan ada kurs distabilkan. Nah, ini kita sekadar mengetahui istilahnya saja. Ustazah tidak mendetail. Yang penting Bu Hanpian tahu apa istilah valuta asing, apa itu kurs, gitu. Nah, apa kurs jual dan apa kurs beli. Karena itu yang lebih sering berlaku atau kita kenali ketika kita melakukan perdagangan internasional. Nah, berikutnya ada istilah lagi neraca pembayaran. Yang namanya neraca pembayaran ini berarti catatan keuangan berupa kegiatan perdagangan kita dengan negara lain pada saat periode tertentu. Nah, nanti neraca ini dibikin pemerintah untuk mengetahui berapa nilai ekspor dan nilai impornya. Nah, dan juga nanti tujuannya supaya bisa melihat kalau misalnya ternyata ada permasalahan utang luar negeri, mau mengetahui berapa cadangan devisa yang dipunya sama pemerintah, sama juga digunakan untuk melakukan kebijakan fiskal dan moneter untuk kestabilan perekonomian yang ada di negara kita, ya. Nah, ini jenis-jenis dari neraca pembayarannya. Nah, ada pada saat transaksi berjalan, itu ada neraca perdagangan, ada neraca jasa, dan neraca non-balas jasa. Nah, ada juga neraca modal, ada neraca penyimbang, dan selisih perhitungan. Ini nanti bisa kalian pelajari sendiri. Ustazah tidak terlalu menjelaskan secara detail tentang ini, karena kalau sekarang itu manfaatnya masih kurang bisa dirasakan sama kita, dan kita juga agak kebingungan gitu. Yang penting kita tahu dulu istilahnya ya,
kalian bisa mempelajarinya di halaman 109 sampai 111 lah. Oke. Nah, ini pengelompokan neraca pembayarannya. Jadi, neraca pembayaran yang dibuat sama pemerintah itu ada berupa neraca pembayaran defisit, ada neraca pembayaran surplus, ada neraca pembayaran seimbang. Nah, di sini lagi digambarkan ada kebaikan utang luar negeri dan keburukan utang luar negeri. Tapi intinya yang namanya utang luar negeri itu lebih banyak buruknya daripada kebaikannya. Mending suatu negara itu mengurangi lah kegiatan utang luar negerinya supaya negara itu bisa mandiri dan tidak dipenuhi dengan tekanan dari negara lain. Nah, ini ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional. Ada untuk meningkatkan transparansi di pasar, meningkatkan sarana dan prasarana, itu yang jadi sasaran kebijakannya, ya. Oke, ini alat-alatnya tadi sudah. Nah, ini ada devisa. Nah, devisa itu salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara. Jadi, devisa itu dapat berupa valuta asing, mata uang asing tadi, terus surat-surat berharga, dan juga surat wesel. Nah, jadi yang namanya devisa itu, dia dihasilkan dari kegiatan perdagangan internasional, tapi dia tidak berupa mata uang aja yang dihasilkannya, tapi juga berupa surat-surat berharga, bisa berbentuk obligasi, bisa berbentuk saham, nah dan juga bisa berupa surat wesel. Untuk jenis-jenisnya itu ada devisa umum, ada devisa kredit, ada devisa negara, devisa pelengkap, dan devisa ekspor. Itu silahkan nanti Bu Hanpen pelajari di halaman 108 ya. Nah, devisa umum itu apa, devisa kredit itu apa. Ustazah tidak menjelaskan secara detail. Yang penting Pian tahu istilah yang umumnya aja. Devisa itu apa. Lah, oke. Ini fungsi dan tujuannya. Nah, jadi devisa itu biasanya apa, Ustazah? Sebagai alat pembayaran internasional, sumber cadangan kekayaan negara, sumber dana bagi penyelenggaraan pembangunan, sumber penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak devisa, sama alat untuk menstabilkan nilai mata uang dalam negeri. Nah, kalau sumber-sumbernya devisa itu dari apa sih dia ada gitu? Dari kegiatan ekspor, terus pendanaan luar negeri, sama hibah, jasa sektor pariwisata, transaksi pengiriman uang tenaga kerja di luar negeri ke Indonesia. Ini berarti kan nanti berkaitan dengan TKI, sama pungutan biaya masuk. Pungutan biaya masuk itu pungutan biaya impor. Ini instrumen pembayaran internasionalnya, nak. Jadi ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional, otomatis kan ada kegiatan pembayaran tuh, penerimaan barang dan pembayaran. Nah, kalau pembayarannya ada pembayaran tunai dan ada pembayaran kemudian. Nah, kalau pembayaran tunai kan berarti dia cash tuh bayarnya. Nah, kalau pembayaran kemudian itu berarti itu pembayaran non tunai, ya kan? Bisa berupa open account, habis itu letter of credit, commercial bill of exchange, sama consignment, sama prepaid compensation. Ini bisa kalian pelajari di halaman 107 sama 108 ya. Nah, untuk yang lebih jelasnya, Ustazah cuma mengenalkan istilah-istilah aja nih. Kalau misalnya ketika kita melakukan perdagangan internasional, oh ini loh alat pembayarnya, bisa kita bayar secara tunai dan juga kita bisa melakukan pembayaran tersebut secara non tunai. Misalnya via tadi bisa via commercial bill of exchange, letter of credit, konsinyasi, prepaid compensation, ya. Oke. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah Japri aja, Ustazah Naklah. Kenapa jadi kita penting untuk belajar tentang perdagangan internasional ini? Mungkin di antara kita suatu saat mau punya bisnis yang bisnisnya misalkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga nanti akan melakukan perluasan pasar ke luar negeri, ya. Atau misalnya
kita mau bisnisnya barang-barang impor. Nah, kalau mau menjalankan bisnis yang barangnya didatangkan dari luar negeri, otomatis kan kita juga perlu ilmu tentang perdagangan internasional ini, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.